Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Ayuning Tias dengan NIM 6419082. Kelas 644B07. Saya di sini diberikan tugas oleh mata kuliah Penganggaran Perusahaan yang akan membahas tentang kepemimpinan. Yang pertama, yaitu apa itu kepemimpinan? Yang kedua, fungsi kepemimpinan. Ketiga, tujuan kepemimpinan. 4. Sifat kepemimpinan. 5. Teori kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah gaya kepemimpinan. Yang pertama, saya akan membahas tentang kepemimpinan. Apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, dan mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Di sini ada perbedaan tentang kekuasaan dan kepemimpinan. Biasanya kekuasaan dan kepemimpinan itu hampir mirip, tetapi ternyata dia berbeda arti. Kepemimpinan yaitu seni untuk mempengaruhi, menggerakkan orang-orang sedemikian rupa untuk memperoleh kepatuhan, kepercayaan, respek, dan kerjasama secara royal untuk menyelesaikan tugas. Sedangkan kekuasaan yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mau melakukan apa yang diinginkan pihak lainnya. Yang kedua yaitu fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan itu banyak sekali, tetapi saya hanya mengambil 6. Yaitu ada fungsi instruktif. Fungsi instruktif yaitu pemimpin berperan sebagai komunikator yang menentukan isi perintah yang dapat diwujudkan secara efektif. Yang kedua, menyusun strategi yang tepat. Salah satu fungsi kepemimpinan yang paling penting dan utama adalah menyusun strategi yang tepat. Jadi, menyusun strategi yang tepat ini sangat penting fungsinya, biar supaya strategi untuk mencapai tujuan itu bisa dilewati dan sesuai apa yang kita harapkan. Yang ketiga, yaitu merancang taktik. Yaitu salah satu fungsi kepemimpinan akan memudahkan kita untuk merancang taktik yang tepat dalam meraih peluang baru dan mengendalikan resiko yang datang. Yang keempat, memberikan pengaruh dan motivasi, yaitu berfungsi untuk memberikan pengaruh kepada para anggota timnya serta menularkan motivasi yang kuat. Yang kelima, pengambilan keputusan yang tepat, berfungsi untuk bersikap adil antara otoritas dan akuntabilitas keputusan. Dan yang keenam, penyelesaian masalah. Ini yang terakhir, yaitu fungsi kepemimpinan menyelesaikan permasalahan dengan solusi yang cepat dan tepat. Tujuan kepemimpinan. Ini tujuan kepemimpinan sebenarnya juga banyak, tetapi saya rekap menjadi 4 tujuan. Yang pertama yaitu menganalisis kemungkinan konsekuensi dari keputusan. Yang kedua, untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuan. Yang ketiga, berusaha untuk mencapai umum. Yang keempat, mengembangkan strategi untuk mencapai kesuksesan. Sifat-sifat kepemimpinan. Ternyata
kepemimpinan itu mempunyai sifat. Yang pertama yaitu kekuatan, merupakan syarat yang pokok bagi pemimpin, sehingga ia mampu daya tahan untuk menghadapi berbagai rintangan. Yang kedua, kejujuran. Pemimpin yang baik harus mempunyai kejujuran yang tinggi, baik kepada diri sendiri maupun kepada bawahan. Yang ketiga, pemimpin harus objektif mencari bukti-bukti yang nyata. Berarti pemimpin itu harus mencari bukti, jangan asal ngomong aja. Yang keempat, stabilitas emosi. Jadi pemimpin itu harus mengontrol emosinya, gak boleh cepet emosi ya. Yaitu pemimpin dengan emosi yang stabil akan menunjang pencapaian lingkungan sosial yang rukun, damai, dan harmonis. Yang kelima, yaitu keterampilan berkomunikasi. Pemimpin diharapkan mahir menulis dan berbicara, mudah menangkap maksud orang lain, dan mahir mengintegrasikan berbagai opini. Yang kelima yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini bisa mempunyai 7 gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Yang ketiga, gaya kepemimpinan suportif. Yang keempat, gaya kepemimpinan transaksional. Yang kelima, gaya kepemimpinan laissez-faire. Yang keenam, gaya kepemimpinan karismatik. Dan yang terakhir adalah gaya kepemimpinan autokratis. Lanjut ya. Yang terakhir yaitu ada teori kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ada 4. Di sini saya sebutkan dan saya jelaskan apa itu teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ada 5. Yang pertama, teori gaya dan perilaku. Yang artinya, dalam teori gaya dan perilaku ini, kita bisa melihat bahwa kesuksesan dan keberhasilan yang diraih oleh seorang pemimpin tergantung dengan perilaku, sikap, dan karakternya. Yang kedua, yaitu teori transformasional adalah salah satu pendekatan fisioterapi yang menekankan pada hubungan internasional. Transaksional maksudnya ialah hubungan komunikasi antara seseorang dengan orang lain. Adapun hal yang dianalisis yaitu meliputi bagaimana bentuk, cara, dan isi dari komunikasi perusahaan atau mereka. Yang ketiga, teori sifat. Teori sifat ini adalah teori kepemimpinan ini menyatakan sifat alami tertentu yang dimiliki seseorang cenderung dapat menjadikan pemimpin yang baik. Perlu digarisbawahi ya, kalau teori sifat ini memiliki kualitas diri tertentu tidak serta-merta menjadikan Anda atau kalian menjadi pemimpin yang hebat. Dan yang terakhir adalah teori transaksional atau dianggap sebagai teori efektif adalah suatu pendekatan kepemimpinan dengan melakukan usaha mengubah kesadaran, mengakibatkan semangat dan mengilhamkan bawahan atau anggota organisasi untuk mengeluarkan usaha ekstra dalam mencapai tujuan organisasi. Ini adalah tangga sukses leadership atau sebagai kepemimpinan. Ya, baik itu saja teman-teman yang dapat saya bahas tentang kepemimpinan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.